Tanggal 17 Agustus menjadi hari paling bersejarah bagi kemerdekaan negara Indonesia. Sejarah rangkaian peristiwa 17 Agustus 1945 menjadi titik akhir masa penjajahan di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya, pukul 10 WIB proklamasi kemerdekaan RI dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Tentunya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu tak datang begitu saja. Terdapat serangkaian peristiwa yang melibatkan perjuangan para pemimpin dan tokoh pemuda. Lantas, bagaimana sejarah dan detik-detik peristiwa 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ini adalah kisahnya. Agustus 1945 menjadi bulan yang tak akan pernah dilupakan umat manusia. Dunia baru saja menyaksikan tragedi paling mengerikan sepanjang sejarah, bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima pada 6 Agustus. Kota yang dahulu ramai, seketika menjadi lautan api. Puluhan ribu nyawa melayang hanya dalam sekejap. 3 hari kemudian, ledakan kedua menghantam Nagasaki. Rakyat Jepang terpuruk, tentara mereka kehilangan harapan, dan Kaisar Hirohito akhirnya menundukkan kepala pada 15 Agustus. Berita itu menyebar cepat melalui siaran radio asing, menembus batas sensor militer, hingga sampai ke telinga rakyat Indonesia yang sudah lama menanti saat kebebasan tiba. Bagi para pemuda Indonesia, kabar kekalahan Jepang bukan sekadar berita perang, melainkan isyarat bahwa penjajahan di tanah air akan segera berakhir. Mereka yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang kegelapan penjajahan, merasakan api semangat menyala semakin besar. Mereka sadar, jika bangsa ini tidak segera berdiri sendiri, peluang bisa lenyap begitu saja, direbut kembali oleh kekuatan asing yang akan masuk menggantikan Jepang. Situasi ini bagaikan pintu kebebasan yang hanya terbuka sebentar, dan harus segera dilalui. Namun di sisi lain, Soekarno dan Hatta, sebagai pemimpin utama, memilih langkah lebih berhati-hati. Mereka tidak ingin proklamasi tergesa-gesa dan justru dianggap sekadar hadiah dari Jepang yang kalah perang. Bagi mereka, kemerdekaan harus lahir dari kehendak bangsa sendiri, bukan pemberian siapapun. Pandangan inilah yang membuat Soekarno dan Hatta kerap berbeda pendapat dengan para pemuda. Sementara pemuda menginginkan keputusan cepat, keduanya menimbang segala risiko. Jepang masih bersenjata, sekutu sebentar lagi datang, dan salah langkah bisa berakibat fatal bagi masa depan bangsa. Ketegangan pun mulai terasa. Para pemuda yang gelisah semakin mendesak, bahkan berani mengkritik langsung keputusan para tokoh tua. Wikana, Soekarni, Hairul Saleh, dan kawan-kawan lain berkumpul, membicarakan cara agar Soekarno segera mengambil sikap tegas. Suasana diskusi sering memanas, suara lantang saling bersahutan, bahkan kadang hampir menyerupai perdebatan sengit. Di balik itu semua, ada rasa takut yang sama. Kesempatan emas ini akan hilang begitu saja bila proklamasi ditunda. Puncak ketegangan terjadi pada malam 16 Agustus 1945. Para pemuda mengambil langkah nekat, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya jelas, menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan memaksa agar proklamasi segera diumumkan. Malam itu, jalanan gelap menambah suasana mencekam. Bayangan penjaga Jepang yang berkeliaran membuat setiap perjalanan penuh resiko. Namun, keputusan itu tetap dijalankan. Para pemuda yakin, tanpa tekanan langsung, Dwi Tunggal bangsa itu mungkin tidak akan segera bertindak. Detik-detik menegangkan itu seolah menjadi awal dari babak penentuan nasib Indonesia. Di Rengas Dengklok, suasana benar-benar menegangkan. Soekarno yang kala itu tengah diselimuti sakit malaria tetap berusaha tegar. Fatmawati, istrinya, mendampingi dengan wajah penuh kekhawatiran, sambil menggendong Guntur, bayi mereka yang baru berusia 9 bulan. Para pemuda berkumpul di sekitar rumah, mengawasi dengan ketat agar Soekarno dan Hatta tidak melarikan diri kembali ke Jakarta sebelum menyatakan proklamasi. Tekanan begitu kuat, suara desakan terdengar nyaring, namun Soekarno tetap berpegang pada prinsipnya, kemerdekaan harus lahir dengan cara yang sah, bukan tergesa-gesa. Malam itu terasa panjang, penuh dengan ketidakpastian. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Soebardjo tidak tinggal diam. Ia berhadapan dengan para pemuda yang penuh semangat, berusaha menenangkan mereka dengan argumen bahwa proklamasi pasti akan dilakukan. Soebardjo bahkan memberi jaminan pribadi. Jika keesokan harinya kemerdekaan tidak diproklamasikan, ia siap mempertaruhkan nyawanya. Kata-kata itu akhirnya meredakan ketegangan. Para pemuda yang tadinya keras kepala mulai goyah, hingga akhirnya sepakat melepas Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Janji Soebardjo malam itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah sumpah yang akan dikenang dalam sejarah. Rombongan segera berangkat di tengah malam yang gelap.
Jalanan menuju Jakarta dipenuhi ketakutan karena masih banyak tentara Jepang berjaga di berbagai titik. Mobil yang ditumpangi melaju cepat, menembus udara dingin dan keheningan yang sesekali pecah oleh suara mesin kendaraan patroli Jepang. Bayangan ancaman selalu menghantui. Bagaimana jika mereka tertangkap? Bagaimana jika Jepang mengetahui rencana besar ini? Namun tak ada pilihan lain. Semua taruhannya adalah masa depan bangsa. Perjalanan itu bagaikan menyelinap di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh belenggu, dan dunia baru yang tengah diperjuangkan. Setibanya di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang dikenal bersimpati pada perjuangan Indonesia. Rumah di Meiji Dori nomor 1 itu mendadak berubah menjadi tempat pertemuan rahasia paling penting dalam sejarah bangsa. Di ruang makan rumah itu, suasana penuh ketegangan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo duduk mengelilingi meja, sementara para pemuda mengawasi dengan mata berbinar. Pena, kertas, dan mesin ketik telah disiapkan. Di balik keheningan itu, semua sadar, mereka sedang menuliskan sebuah keputusan yang akan mengubah wajah dunia. Pukul 3 dini hari, suasana semakin hikmat. Dengan tangan yang masih lemah karena malaria, Soekarno mulai menulis kalimat demi kalimat. Setiap kata terasa berat, seolah menanggung beban jutaan jiwa rakyat Indonesia. Ahmad Soebarjo membantu memberi rumusan, sementara Hatta mengoreksi agar teks itu ringkas, tegas, dan jelas. Tak ada teriakan, tak ada sorak-sorai, hanya bunyi gesekan pena di atas kertas yang terdengar seperti dentuman genderang perang. Waktu seakan berjalan lambat. Semua orang menahan napas, menyadari bahwa di atas meja itulah nasib Indonesia tengah dilahirkan. Ketika naskah proklamasi rampung, kertas itu segera berpindah ke tangan Sayuti Melik. Ia ditugaskan untuk mengetiknya, agar naskah lebih rapi dan mudah dibacakan. Malam menjelang dini hari itu, suara mesin ketik terdengar nyaring di ruang makan rumah Maeda. Tak tak tak, bunyinya berulang cepat, memecah kesunyian. Setiap hentakan tuts bagaikan dentuman yang mengguncang dada semua orang yang hadir. Mereka tahu, naskah yang sedang tercetak itu bukan sembarang teks, melainkan janji besar yang akan menggema di seluruh tanah air. Sayuti mengetik dengan hati-hati, seolah setiap huruf adalah titipan nyawa rakyat Indonesia. Pagi pun tiba. Matahari Jakarta perlahan menampakkan sinarnya. Namun di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56, suasana tak seperti pagi biasanya. Soekarno, meski tubuhnya masih lemah akibat serangan malaria, berusaha berdiri tegak. Wajahnya pucat, namun sorot matanya penuh dengan tekad. Fatmawati sibuk menyiapkan segala sesuatu, memastikan rumah sederhana itu pantas menjadi saksi sejarah. Para pemuda mondar-mandir, memastikan lokasi aman dari pengawasan tentara Jepang. Udara pagi yang biasanya menenangkan, kali itu terasa berat, seolah Jakarta ikut menahan napas menunggu peristiwa besar yang sebentar lagi terjadi. Perlahan, rakyat mulai berdatangan. Dari ganggang sempit, dari pasar-pasar, dari sudut-sudut kota, mereka datang dengan rasa penasaran. Tidak ada pengeras suara, tidak ada undangan resmi. Namun kabar tentang pembacaan penting itu menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang berjalan cepat, sebagian bersepeda, sebagian lagi berlari kecil, seakan takut terlambat menyaksikan momen yang tak akan terulang. Mereka berdiri berdesakan di halaman rumah, wajah-wajah penuh harap menatap ke arah teras tempat Soekarno akan berbicara. Di balik kerumunan itu, denyut semangat rakyat terasa berpadu menjadi satu, membentuk kekuatan yang tak kasat mata. Ketika jarum jam menunjuk pukul 10 tepat, Soekarno melangkah ke depan dengan didampingi Muhammad Hatta. Suasana seketika hening. Ratusan pasang mata tertuju kepadanya, menunggu kata-kata yang akan mengubah sejarah. Suara Soekarno terdengar berat, namun jelas. Setiap kata yang keluar terasa seperti petir yang menyambar hati rakyat. Tak ada musik pengiring, tak ada gemuruh drum. Hanya suara pemimpin bangsa yang membacakan takdir baru bagi negerinya. Keheningan itu berubah menjadi sakral. Setiap orang tahu, mereka sedang menyaksikan lahirnya sebuah bangsa. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu keluar dengan tegas dari mulut Soekarno, menggema ke seluruh penjuru halaman. Udara seakan berhenti bergerak. Waktu terasa membeku. Hatta berdiri di sampingnya dengan wajah penuh wibawa, mendampingi dengan tenang. Rakyat yang mendengar kalimat sakral itu hanya bisa terdiam beberapa saat, seolah tak percaya bahwa impian ratusan tahun akhirnya menjadi kenyataan. Baru kemudian terdengar bisikan lirih, lalu teriakan, dan akhirnya gelombang sorak-sorai yang membahana, merdeka.
Sorak-sorai rakyat yang memekakan telinga seolah menggetarkan bumi Jakarta pagi itu. Ada yang menangis terseduh, ada yang berteriak histeris, ada pula yang hanya menunduk sambil menutup wajahnya, tak kuasa menahan air mata. Semua meluapkan emosi yang selama berpuluh tahun terpendam dalam penderitaan penjajahan. Teriakan, "Merdeka!" terdengar dari setiap sudut halaman rumah Pegangsaan Timur nomor 56, berulang-ulang, membentuk gaung yang menggema hingga jauh. Di balik semua sorak itu, terselip rasa lega bercampur tegang. Mereka sadar kemerdekaan sudah diproklamasikan, tetapi ancaman dari Jepang maupun sekutu masih mengintai. Setelah pembacaan selesai, perhatian rakyat beralih ke prosesi pengibaran bendera. Latif Hendraningrat, seorang pemuda anggota PETA, maju dengan wajah tegas. Di tangannya, tersimpan bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dengan penuh cinta dan harapan. Bendera itu bukan sekadar kain, melainkan simbol persatuan, keberanian, dan pengorbanan bangsa. Dengan hati-hati, Latif mengikatkan bendera pada tiang bambu sederhana yang telah dipersiapkan di halaman rumah. Waktu seolah melambat. Semua mata tertuju pada selembar kain yang akan segera naik angkasa, menandai lahirnya sebuah bangsa baru. Perlahan, bendera itu mulai berkibar. Suara kain yang bergesekan dengan tiang terdengar jelas di tengah keheningan ribuan orang. Saat merah dan putih itu menjulang tinggi, dada setiap orang yang hadir bergetar hebat. Ada yang tak kuasa menahan tangis, ada yang menengadahkan tangan ke langit, seolah mengucap syukur. Bagi mereka, merah putih bukan hanya lambang negara, tetapi juga penjelmaan dari darah dan tulang yang telah dikorbankan oleh para pejuang sebelumnya. Tiupan angin pagi Jakarta membuat bendera itu berkibar gagah, seakan ikut menyapa dunia bahwa bangsa ini kini benar-benar merdeka. Tidak lama kemudian, lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan. Tidak ada orkestra megah, tidak ada paduan suara resmi, hanya nyanyian rakyat yang penuh semangat, meski banyak yang tidak hafal seluruh liriknya. Suara itu pecah tak seirama, namun justru itulah yang membuatnya begitu murni. Setiap nada yang keluar lahir dari hati, dari jiwa yang merdeka. Tangis bercampur dengan nyanyian, suara serak bercampur dengan sorak-sorai. Saat itu, bangsa Indonesia menyatu dalam satu suara, suara kebebasan. Detik itu juga, lahirlah Republik Indonesia. Dari rumah sederhana di Pegangsaan Timur, sebuah bangsa berdiri tegak di hadapan dunia. Tidak ada tembakan meriam, tidak ada parade militer, hanya rakyat biasa, pemuda-pemudi, dan para pemimpin yang berani. Namun justru dalam kesederhanaan itulah kekuatan sejati lahir. 17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal dalam kalender, melainkan titik balik perjalanan sejarah. Sejak saat itu, setiap darah yang menetes, setiap keringat yang jatuh, dan setiap doa yang terucap akan selalu kembali pada momen sakral ini, hari ketika Indonesia merdeka, hari ketika sebuah bangsa mengukir nasibnya sendiri. Namun perjuangan tidak sampai di sini.